Racikan Berita. Selamat sore semua rekan-rekan yang ada di Watch. Kita jumpa lagi dalam sore hari ini. Watch, ada satu tayangan tema yang sangat menarik di sore hari ini, pemirsa, yaitu mengenai IKN yang terakhir dikeluarkan statementnya oleh almarhum Faisal Basri, abang kita dari alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di sebelah kiri saya ada satu narasumber yang kita sama kenal, sudah teman lama saya nih, Bang Abdul Majid. Apa kabar? Abdul Malik, ya Allah lupa. Apa kabar, Abdul Malik? Sudah lama nggak jumpa nih. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, senang sekali ketemu. Di kanan ujung ada Bang Jiji Perwantoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jiji? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Watch yang berada di seluruh Nusantara ini melihat acara tayangan ini semua. Di IKN saat itu ada banyak di semua tayangan di medsos maupun dimanapun membicarakan tentang IKN. IKN ini saat itu pemerintah mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan tidak menggunakan dana APBN. Nah, sekarang ini kita dapat cuplikannya dan kita dengar semua ramai di medsos. Almarhum Faisal Basri mengatakan kalau IKN ini adalah di luar menggunakan dana dari APBN. Ya, bahkan saat ini yang kita dengar sama-sama ada dana yang mau diluncurkan oleh SoftBank dari Jepang. Ya. Lalu di situ sebagai penasehatnya ada Tony Blair, ya kan, itu Jokowi. Tapi ada satu kejanggalan pemirsa. Kenapa Jokowi tidak mengetahui? Padahal dia tahu. Apakah tidak dibaca atau pura-pura nggak tahu? Ya kan? Dan dana itu sangat signifikan besarnya. Kita sama-sama tahu semua ada 100 miliar dolar. Wow, sangat besar sekali nih, Bang Malik. Luar. Ya kan? Nah, di sini kita ada teman kita nih yang akan menanggapinya, melihat hal seperti ini, gimana ini? Apa akan terus dilanjut atau tidak? Ya kan? Apa terus menggunakan dana APBN? Apa memang akan diturunkan dana ini? Karena pasti ada term dan condition. Begitu mau diluncurkan pasti ada term condition. Nah, term condition ini kan pasti dipanggil dong timnya, dari sini siapa, dari SoftBank juga siapa, mau peluncurin dana. Tapi kan kondisinya seperti ini. Nah, seperti itu Bang Malik. Jadi menurut pandangan Bang Malik seperti apa? Ya, Bang Malik. Oke, baik, terima kasih pemirsa. Betul, ini kita lihat sebuah kejanggalan besar tentang proyek IKN. Dan proyek IKN adalah proyek yang sangat luar biasa impiannya, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin diprogreskan. Impiannya adalah IKN itu ingin menjadi sebuah ibu kota besar sebagai pengganti Jakarta. Yeah. Ya, impiannya itu. Lalu kemudian ketika membangun ibu kota itu kan harus ada menggunakan dana-dana yang sangat besar. Besar sekali itu. Sangat besar. Tapi faktanya sampai sekarang itu dana-dana itu dari luar belum ada yang masuk. Hanya sebatas MOU. MOU itu kan hanya sebuah kesepahaman. Tidak ada investor asing yang mau menarik. Ya, secara faktual tidak ada investor asing yang bisa menjanjikan bahwa ini dana dari negara ini, dari ini tidak ada. Terus kemudian kita dengar tadi yang disampaikan Bang Vicky tentang SoftBank itu juga menarik. Dan itu harus ditelusuri. Kenapa? Disitulah terlihat sekali bahwa sebagai seorang leader Jokowi itu tidak pandai. Kenapa? Ketika SoftBank yang konon katanya mau mengucurkan dana, tapi faktanya tidak ada. Faktanya tidak ada. Karena apa? Karena dia tidak baca secara jelas, secara lengkap, secara menyeluruh apa yang ada di balik kesepakatan dalam agreement itu tidak dibaca Jokowi. Dan dari sisi personality seorang leader di situ jelas
Jokowi tidak memiliki kemampuan besar sebagai seorang presiden yang mestinya detail mempelajari segala sesuatu, apalagi ini proyek besar mengenai menyangkut dana-dana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya miris Bang Vicky. Dampak yang diungkap itu kan yang mengungkap awalnya almarhum Bang Faisal Basri ya. Ya, Betul. Dampak diungkap oleh Bang Faisal Basri, seorang ekonom yang sangat senior, yang sangat kritis, yang sepak terjangnya Ya, kita siap, bisa saya. lihat sampai sekarang narasi dan paparannya tidak pernah ada yang bisa membantu. Karena dia memiliki data yang akurat dan kuat. Begitu dia habis menyampaikan, tiba-tiba pulang muntah-muntah, terus terjadi kematian yang sangat luar biasa. Dan yang menarik lagi, ada sebuah penghalangan ketika mau dilakukan visum. Ini menarik. Ini patut diduga, patut dicurigai. Karena apa? Ini kejadian yang kesekian kali. Yang pertama kita ingat, seorang yang kritis, Munir almarhum, ya, sebagai pejuang hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya Bang Rizal Ramli, seorang Rizal Ramli dan ekonom senior dan kritis juga, tiba-tiba mati secara mendadak. Iya. Yang ketiga sekarang almarhum Faisal Basri. Itu orang yang luar biasa kejujurannya, keimanannya, dan yang paling menarik dari Faisal Basri itu setiap dia lakukan sebuah kritis, kajian, dia tidak pernah melewatkan kajian-kajian yang mendalam, dan dia selalu detail. Dia tidak pernah menduga-duga. Selalu ada data dan fakta. Dan kenapa tiba-tiba terjadi kematian? Ini harusnya memang kan ada sakit beliau itu. iya memang ada, tapi faktornya kan tidak sakit jantung. sakit jantung. Tapi aneh, menarik, karena konon katanya, Rumah sakit kan. ada sebuah proses kematian yang digunakan yang secara medis sulit dideteksi, dan itu harusnya intelijen bisa masuk ke situ bersama medis atau kedokteran untuk mengungkap kematian. Kenapa? Itu nyawa manusia loh. Faisal Basri itu aset bangsa, ya. Jangan dilihat dia sebagai musuh, tapi lihat dia sebagai aset bangsa yang mau membesarkan bangsa. Orang kritis itu harus dijadikan kawan. Ini kekeliruan pemerintah, ini kekeliruan rezim. Padahal orang-orang itu mengkritik dalam rangka supaya Indonesia ini ada kestabilan ekonomi. Jadi artinya negara harus mendengar gitu. Itu yang saya lihat sebagai rezim, mestinya ini orang-orang ini diberikan tempat khusus, bukan dimusuhi. Makanya itulah wajar kalau publik atau masyarakat curiga atas kematian, karena kematiannya selalu mendadak. Ya, saya ulang lagi, dari mulai almarhum Munir, Rizal Ramli, kemudian terakhir adalah Bang Faisal Basri. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang lebih berpikir smart untuk kepentingan publik. Apakah perlu divisum atau bagaimana menurut Bang Jujun? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mulai bahas dari persoalan visum ya, tentu karena yang bersangkutan almarhum Basri sudah meninggal dunia, yang tentu yang memiliki hak adalah keluarganya, pasti seperti itu. Nah, kalau dari pihak keluarga menganggap memang visum ini untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya melulu untuk kepentingan pribadi seorang almarhum Faisal Basri, kenapa tidak? Betul. Ya. Jadi misalnya ya, diperlukan visum itu untuk mengungkap sebab musabab kematian beliau dari sisi medikal ya, pastinya seperti itu. Ya, saya pikir mudah-mudahan pihak keluarga tidak ada keberatan. Kalau untuk kepentingan lebih besar, seperti kepentingan negara di atas kepentingan silanya, saya kepentingan nasional. Kenapa? Iya, artinya teman-teman kita, yaitu dari utama dari Fakultas Kedokteran, mereka juga sudah menyiapkan timnya ya untuk itu, ya, untuk mengadakan Ekshumasi ya, mengadakan visum kepada almarhum Faisal Basri. Ya, teman pantas siap kok. Jadi gitu Bang Jujun. Oke. Kita kembali lagi Bang Jujun soal IKN. Tadi baru sampai
Ya. Bang Malik terus melebar kemana tadi kan? Mengenai IKN ini Bang, itu kan anggaran waktu itu Jokowi berjanji tidak menggunakan dana APBN Indonesia. Nyatanya ya pakai APBN Bang. Pertanyaan yang satu Bang. Gimana menurut Abang? Apakah ini dilanjutkan atau tidak ya? Setelah penggantian presiden? Iya, kita lihat Sebagai prediksi aja. kita lihat faktanya saja. Faktanya saja di mana awalnya seorang Jokowi itu menjanjikan bahwa investasi di ibu kota negara baru ya nantinya itu akan dilakukan atau diinvestasi atau diberikan investasi oleh pihak asing gitu. Dan kenyataannya nol, ya tidak ada atau tidak jelas gitu pihak asing yang awalnya pihak Jepang misalnya, negara-negara Timur Tengah, gitu. Negara-negara lainnya juga siap, dan kenyataannya memang nol, zero. Sehingga IKN-nya sudah dicanangkan di awal, bagaimana? Akhirnya mereka tanda kutip cara diam-diam menggunakan APBN. Ya, kita tidak tahu juga persetujuan yang harus disetujui oleh pihak DPR. Kok tiba-tiba diketok saja, tiba-tiba dilaksanakan saja ya. Yang tahapnya sekitar mungkin 5 tahap ya, ada bukan. Tahap pertama saja sudah melakukan dana lebih dari 200 triliun. Nah, itu faktanya. Jadi artinya tanda kutip membahayakan sekali nih persoalan pendanaan anggaran IKN nantinya dan selanjutnya. Menggunakan tetap APBN akhirnya. Faktanya kita menggunakan APBN. Besar sekali itu. Besar sekali. Di atas 500 triliun. Ya. Luar biasa itu. Iya. Kalau saya mengira kok rasa-rasanya ini sulit dilanjutkan. Kenapa? Karena untuk bangun infrastruktur yang sebesar Iya. itu mega proyek itu nggak sulit. Betul. Ya. Itu besar. Sementara iya APBN kita itu terbatas untuk membiayai biaya-biaya negara. Kemudian harus disedot, harus menyuplai IKN yang rasa-rasanya nggak mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, fakta tadi memang belum ada investor asing yang masuk, belum ada. No. Investor nasional juga belum masuk. Belum masuk, nggak ada. Baru janji-janji. Iya. Katanya 9 naga juga kan ingin investor kan baru janji. Mereka white and see semua, baru ngeliat ngintip segala macam. Ada lagi yang ketiga sebetulnya. Kalau toh nanti katakanlah jadi, itu ASN itu yang mau dibarangkan ke sana, saya udah banyak dengar kok dari mereka langsung. Itu berat, harus pindah ke sana bersama keluarganya. Ya. Berat itu nggak gampang. Jadi kepada masyarakat Indonesia, percayalah, IKN ini berat akan diteruskan. Makanya soal Bang iya. Malik, kemarin waktu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Iya. Indonesia 79 di Iya. desa. Itu kalau kita lihat sama-sama di TV, hujan besar, Iya. lumpur masuk, Iya. karpet tetap tembus itu. Itu bagaimana? Iya. Artinya kalau hitung-hitungan sih, saya dengar juga dari beberapa narasumber di luar, Iya. itu baru 15%, dan mereka survei ke sana, baru 15% Iya, bangunan betul. itu. Kira-kira 15%. Tidak lebih dari 15% bangunan itu. Nah, tapi kan Presiden Jokowi ini memaksakan diri, ya kan? Jadi semacam hedon ya. Iya. Gitu ya. Gaya hidup udah Ya, itu. gitu kan, pengen dia meninggalkan, ternyata sih bagus, sah aja, boleh aja. Tapi mimpi ya Bang ya. Iya. Besar pasak daripada tiang. Iya. Iya. Di mana tidak ada duit tapi seorang banyak duit gitu. Kan katanya di kantong saya kata Jokowi kan 11.000. ada 11.000 dolar ya. 11.000 triliun. Di kantong saya juga. Oh kan 11.000 triliun Bang. Nah, itu kan 11.000 dolar. bagaimana kita selama 10 tahun ini punya presiden yang hobinya nipu rakyatnya. Bohong, itu biasa Itu loh. bohong. Oke. Itu loh. Oke. Terima kasih. Dari narasumber kita Bang Juju dan Bang Malik, senang sekali di sore hari ini kita jumpa sama mereka ini, senior-senior saya dari alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam UIWAS. Oke pemirsa, cukup di sini. Insya Allah kita ketemu lagi yang akan datang next week dalam acara yang sama UIWAS. Prioritas. Terima kasih. Saya Vicky Balfas. Prioritas. Oke. Prioritas. Veritas. Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Bang Juju, terima kasih. Terima kasih.
Racikan Berita